Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong seluruh kehidupan kita, yang menyertai seluruh kehidupan kita. Kalau kita boleh bernafas sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saatnya Tuhan boleh menghantarkan kita di dalam ibadah tengah minggu ini. Biarlah kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, besar anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun di dalam ibadah ini kita tidak bertatap muka, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir di masing-masing tempat kita beribadah. Biarlah saat ini kita mau bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar ibadah yang boleh kita lakukan ini boleh mengubahkan kita, boleh memulihkan kita, boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita mau mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku ada Semua karena
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh layak ya Tuhan untuk datang kepadamu, menikmati setiap kasih-Mu ya Tuhan, menikmati setiap bait-Mu ya Tuhan yang kudus, untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Bapa di dalam surga, saat ini kami memohon kepadamu, berkenan kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, ataupun dimanapun kami berada, yang saat ini akan melakukan ibadah tengah minggu. Kami mohon Engkau menjamah kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan, itu boleh menguatkan kami, membangkitkan kami, memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan yang layak dipuji dan kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang akan melayani di dalam memimpin puji-pujian, yang bermain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menyatukan hati mereka, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, semuanya itu boleh kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, meskipun kami ya Tuhan tidak saling bertemu satu dengan yang lainnya di dalam ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah menyatukan kami di dalam roh-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bapa, kami tahu ada satu kuasa iblis yang jahat, yang tidak suka kepada kami ya Tuhan ketika kami ingin beribadah sungguh-sungguh kepadamu, yaitu kuasa iblis yang jahat. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis dan teman-temanmu, kami usir engkau untuk keluar dari hidup kami, dari hati kami, dari ruangan di mana kami beribadah. Dan kami sudah dimenangkan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau Tuhan Yesus boleh mati untuk kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tidak ada kasih di dunia ini yang seperti kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Baiklah kita mau selalu percaya kepada Tuhan, berpegang teguh di dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, apa yang kita mau, apa yang kita minta, maka Tuhan Yesus akan menjawabnya. Karena Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Ingatlah, Dia adalah Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Yesus kekal selama-lamanya bagi kita, dan tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Kita mau sambung pujian kita dengan pujian Apa Yang Dapat Memisahkanku. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman itu adalah ya dan amin. Firman-Nya tidak akan pernah berdusta. Firman-Nya itu akan kekal selama-lamanya. Ketika kita boleh dihadapkan di antara dua pilihan, biarlah kita boleh tetap memilih Tuhan Yesus yang menjadi putusan di dalam kehidupan kita. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Andaikan ku harus memilih. Lebih dari hidupku,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau boleh memimpin kami ya Tuhan. Di dalam kami boleh memuji nama-Mu. Di dalam kami boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu boleh menyenangkan hati Bapa. Bapa di dalam surga, saatnya kami ingin menyiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membuka setiap bejana hati kami, agar setiap benih firman itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang menjamah dan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang berkata-kata kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, setiap perkataan yang boleh kami dengar, itu adalah suara-Mu yang mengubahkan seluruh kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, untuk menjalani kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami tetap membawakan kepadamu ya Tuhan, ruangan kami di mana kami beribadah. Kiranya kuasa-Mu tetap hadir ya Tuhan, dan menaungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selama kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini di bulan April atau di bulan Paskah, di bulan kebangkitan yang berbahagia. Mari saudara-saudaraku, kita periksa bersama apa yang menjadi firman Tuhan Yesus untuk kita sekalian di malam hari ini, yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Markus pasal 11 ayat yang ke-24 saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tema atau judul daripada firman tengah minggu kita adalah berdoa dengan iman. Saudara-saudaraku, Roh Kudus mendorong, membimbing dan mendorong saya untuk membawakan tema ini untuk kita sekalian, dan ayatnya sangat jelas, yaitu ayat yang sangat terkenal ini hanya tertulis dalam kitab Markus dan tidak tertulis di dalam Injil yang lain. Dan baru agak lama baru saya tersadar bahwa firman Tuhan kita ini ternyata sambung menyambung dengan firman tengah minggu yang saya bawakan di bulan-bulan yang lalu, yaitu Yesus menyucikan bait Allah yang pertama dan rumah doa yang kedua. Maka kalau firman tengah minggu yang sambung menyambung itu kita rangkai menjadi satu, Yesus menyucikan bait Allah, rumah doa, dan berdoa dengan iman, dirangkai menjadi satu, maka maknanya adalah tentang lawatan Tuhan Yesus Kristus kepada kita di zaman yang sukar ini. Lawatan Tuhan Yesus di akhir zaman mau menyucikan gerejanya. Menyucikan gerejanya dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan firman Kristus, dengan kebenaran Injil, agar gerejanya menjadi rumah doanya. Maka dikaitkan dengan firman kita pada malam hari ini, berdoa dengan iman. Apakah yang disebut dengan rumah doa? Rumah doa adalah kumpulan umat atau kumpulan jemaat yang berdoa dengan iman. Maka saudara-saudaraku, ketahuilah, ketika Tuhan Yesus menyucikan gerejanya, ada dua hal pokok yang disucikan. Pertama adalah diri kita masing-masing disucikan oleh firman-Nya, disucikan oleh kebenaran Injil-Nya, agar kita boleh berdoa dengan iman. Yang kedua adalah doa kita disucikan oleh Injil-Nya. Doa kita disucikan oleh firman-Nya, supaya doa kita menjadi doa di dalam iman. Itulah yang menjadi intisari dari firman tengah minggu pada malam hari ini.
Saudaraku, kalau kita renungkan kembali ayat yang kita baca tadi, Markus 11 ayat 24, adalah firman Tuhan Yesus yang menerangkan tentang definisi berdoa dengan iman. Kita baca kembali ya, saudara-saudaraku, ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ternyata saudara-saudaraku, definisi berdoa dengan iman bukanlah menyangkut soal waktu, bukanlah soal cepat atau lambat, melainkan soal keyakinan bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Maka firman Tuhan Yesus katakan di situ, saudara-saudaraku, percayalah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan diberikan. Kata akan di sini bisa cepat, bisa juga lama. Disinilah saudara-saudaraku, diri kita masing-masing disucikan oleh firman Kristus, disucikan oleh kebenaran Injil, di mana soal cepat atau lama bukan lagi masalah. Karena kita telah yakin bahwa keputusan Tuhan Yesus itulah yang terbaik yang telah kita terima. Selain itu, saudara-saudaraku, doa kita juga akan disucikan oleh firman Kristus atau kebenaran Injil. Apakah yang dimaksud dengan doa yang disucikan oleh kebenaran Injil? Itu sesuai dengan apa yang tertulis tadi di dalam ayat 24, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita harus percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Kita telah menerima apa yang kita minta. Jadi doa yang disucikan itu adalah permintaan kita yang disucikan oleh kebenaran Injil, oleh firman Kristus. Mari kita periksa ayat selanjutnya, saudara-saudaraku, di dalam Yakobus 4 ayat 3-4. Yakobus 4 ayat 3-4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Saudara-saudaraku, ternyata pelajaran berdoa dengan iman bukan cuma persoalan iman saja, melainkan juga tentang berdoa yang benar atau meminta dengan benar. Ketika kita berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga, permintaan kita janganlah hal-hal yang duniawi, sebab itu bukan berdoa dengan iman, itu tidak nyambung dengan iman. Kalau kita tetap berdoa seperti itu, saudara-saudaraku, permintaan kita tidak akan dikabulkan. Mengapa demikian? Sebab apa yang kita minta itu akan menghanguskan diri kita, bahkan akan membinasakan diri kita dengan hawa nafsu. Saudara-saudaraku, ingatlah firman Tuhan Yesus yang mengatakan, Bapa mana yang memberikan anaknya ular? Bapa mana yang memberikan anaknya kalajengking? Bapa mana yang memberikan satu hal kepada anaknya yang akan membunuh anaknya itu sendiri? Oleh karena itu kita harus berdoa di dalam iman, berdoa di dalam kebenaran Injil. Contohnya kaum muda, saudara-saudaraku, apabila dia telah cukup umurnya, telah cukup dewasa, ia meminta kepada Tuhan jodoh atau meminta kepada Tuhan seorang teman hidup. Itu adalah permintaan yang baik. Sebab Allah Bapa sendiri berfirman bahwa kita harus berpasang-pasangan, kita harus berkembang biak, beranak cucu, dan bertambah banyak, memenuhi bumi ini. Tetapi saudara-saudaraku, kita meminta hal itu kepada Bapa di surga, saudara, kita harus memintanya dengan iman. Kita harus memintanya di dalam kedewasaan, sebab barang siapa yang telah cukup umurnya, ia telah dewasa. Cara pemikirannya telah dewasa untuk membangun sebuah rumah tangga, untuk membangun pernikahan. Itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan sekedar kedagingan, apalagi hura-hura. Melainkan
mau membangun keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang pantas untuk kita doakan kepada Tuhan. Didoakan dengan iman, yaitu dengan yakin kita telah menerimanya karena kita memintanya di dalam kebenaran. Demikian juga dengan doa-doa kita yang lain, permintaan-permintaan kita yang lain harus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus yang terdapat di dalam perjanjiannya atau terdapat di dalam Alkitab. Harus sesuai dengan kebenaran Injil, yaitu doa kita harus bersahabat dengan kerajaan Allah, bukan bersahabat dengan dunia. Contoh, saudara-saudaraku, di zaman dahulu masih banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk meminta uang kepada Tuhan untuk diberikan kepada orang tuanya. Padahal uang itu adalah mamon, akar daripada segala kejahatan. Maklumlah, saudara-saudaraku, di zaman dahulu itu kebanyakan umat belum disucikan oleh kebenaran Injil. Namun sekarang, saudara-saudaraku, ajaran Injil sepenuh menyatakan Yesus datang melawan umatnya. Yesus datang untuk menyucikan gerejanya. Itu sebabnya saya pribadi tidak mungkin mengajarkan anak saya untuk meminta uang kepada Tuhan. Cukup berkatilah mama, berkatilah papa. Itu sudah cukup. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, apabila kita berdoa, sambil berdoa, kita juga harus bertekun di dalam firman Kristus. Karena firman Kristus itulah yang menumbuhkan iman. Kita baca ayat terakhir, saudara-saudaraku, kita baca kembali di dalam Yohanes 15 ayat 7-8. Yohanes 15 ayat 7-8. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Saudara-saudaraku, jangan pernah lepas membaca firman, jangan pernah lepas dengar-dengaran kepada firman Kristus. Kita bersyukur Ibu Gembala setiap pagi selalu sharing ajaran Injil. Saudaraku, jangan kita lewatkan. Ya, inilah kesempatan bagi kita untuk bertekun di dalam Injil. Meskipun terkadang Ibu Gembala mengulang-ulang ajarannya itu, tetapi usahakanlah kita tetap tekun, berusaha untuk mengerti. Maka apa yang terjadi, saudara-saudaraku, seperti apa yang saya alami, maka pikiran kita akan terbuka, hati kita akan terbuka. Dan ketika pikiran dan hati kita sudah terbuka, turunlah hikmat dari surga. Hikmat Kristus masuk ke dalam kehidupan kita untuk membuat kita mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut sebagai berjaga-jaga, bertekun di dalam firman Kristus, sehingga saudara-saudaraku berjaga-jaga dan berdoa menjadi seiring sejalan. Saudara-saudaraku yang berbahagia kalau berdoa dan berjaga-jaga sudah sejalan, saudara-saudaraku, maka kita akan dibangun untuk menjadi bait Allah, disucikan menjadi bait Allah, menjadi bait Allah yang kokoh sesuai dengan visi Injil sepenuh, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Sebagaimana firman Tuhan Yesus tadi yang mengatakan doa-doa yang dikabulkan disebut juga berbuah-buah banyak. Itulah doa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Baik selaku Bapa yang memelihara kita, baik selaku Raja yang berdaulat, baik selaku Tuhan yang Maha Kuasa, terlebih selaku Guru, yaitu penasihat yang ajaib. Yesus mau agar kita berdoa dengan iman, berdoa sesuai dengan kebenaran Injil, yaitu berdoa dengan ketulusan. Bukan soal cepat, bukan soal lama, tetapi soal keyakinan bahwa keputusan Tuhan Yesus itulah yang terbaik yang telah kita terima. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian Dia Mengerti, Dia Peduli.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami boleh bersama-sama mengikuti Tuhan ibadah tengah minggu kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu kepada kami Bapa lewat firman-Mu, lewat Injil-Mu. Engkau datang melawat kami untuk menguduskan Tuhan gereja-Mu agar dapat menjadi rumah doa. Karena itu ajarilah kami ya Bapa, bimbinglah kami, jadikanlah kami menjadi umat yang tekun di dalam Injil-Mu, dengar-dengaran kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, ke dalam Tuhan pimpinan Roh-Mu yang kudus di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya layakkanlah kami untuk menerima rahmat dan anugerah-Mu itu. Ampunilah dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Ampuni kami seisi rumah tangga kami. Ampunilah juga saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kami mengakui kelemahan-kelemahan kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya yang memiliki wewenang mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, menyembuhkan segala penyakit-penyakit kami di dalam nama-Mu yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, agar kami boleh dipersatukan Tuhan, sehati sepikir dalam Injil sepenuhmu, menjadi jemaat
Injil sepenuhmu. Bagimu tiada yang mustahil. Kuasamu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pulihkanlah gerejamu ini, pulihkanlah gereja Bethel Injil sepenuh se-Indonesia. Pulihkanlah sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, komprianya, kamanitanya, pos doanya, PPA-nya, pos PI-nya. Ya Bapa di dalam surga, Engkau memberkati badan penghubung, badan penasihat, majelis-majelis daerah, dewan kehormatan, dewan pengajaran, para pendeta muda, para gembala sidang, pelayan dan jemaat. Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat melihat Injil sepenuhmu sebagai ajaran keselamatan yang sempurna yang datang daripadamu, dan persatukanlah kami sehati sepikir dalam Injilmu. Jadikanlah kami satu, bagimu tiada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Pulihkanlah Tuhan gerejamu, berkatilah dan pimpinlah jam-jam ibadah kami sepanjang hari. Bapa di dalam surga, Engkau juga yang memulihkan jam-jam ibadah kami, agar kami boleh kembali berkumpul Tuhan, beribadah kepadamu dengan sebebas-bebasnya. Oleh karena itu, ulurkanlah tanganmu yang ajaib penuh kuasa, kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menghalau corona dari bumi Indonesia ini, terlebih dari tanah perjanjian umatmu, juga dari seluruh dunia ini. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang memelihara hamba-hambamu, Engkaulah yang memelihara sidang jemaatmu di dalam segenap kehidupannya. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang berwirausaha, berwira swasta dan berdagang. Biarlah kiranya nyata Tuhan kedaulatanmu, nyata kerajaanmu setiap hari di dalam kehidupan umatmu. Engkau juga yang memulihkan umatmu yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan Yesus, yang berkekurangan, bahkan yang ada di dalam kelemahan dan sakit penyakit. Ulurkanlah tanganmu yang ajaib, pulihkanlah umatmu oleh bilur-bilur darahmu, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus mengalami kesembuhan dan pemulihan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memelihara hamba-hambamu, Engkau yang memelihara sidang jemaatmu, Engkau yang memberkati Tuhan, terutama umatmu yang berkekurangan, para janda miskin, anak yatim dan yatim piatu. Biarlah mereka semua Tuhan ada di dalam pemeliharaanmu, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau melawat hamba-Mu, Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biar Engkau saja yang menggendongnya Tuhan Yesus Kristus, agar mengalirlah selalu kasih dan sayang-Mu dalam kehidupannya, melembutkan hatinya, memberikan penjagaan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, terlebih urapan-Mu, agar Ibu Gembala boleh selalu setiap pagi memberitakan Injil-Mu. Terima kasih, pakai Ibu Gembala kami Bapa di masa tuanya lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga bawakan di dalam doa gereja-gereja-Mu yang tertindas dan teraniaya, hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang beribadah secara diam-diam, mereka yang terancam Tuhan. Engkaulah yang memegang ketujuh bintang dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Belalah perkara umat-Mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Lawatlah senantiasa dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah kasih dan sayang-Mu tercurah dari surga melimpah kepada umat pilihan-Mu. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan untuk umat pilihan-Mu, agar Tuhan Engkau memberkati penginjilan-penginjilan di Israel, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat-saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Lawatlah juga pemimpin-pemimpin di Israel agar mereka sadar Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Berkatilah kota Yerusalem, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan dan perlindungan serta belas kasihan-Mu. Luputkanlah bangsa kami, kota-kota di mana umat-Mu berada, dari bencana-bencana tulah-tulah tanda akhir zaman akibat kefasikan bangsa ini. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan dan kesejahteraan
Berkatilah penginjilan-penginjilan di Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Memberkati dan memimpin para petobat-petobat baru, terutama para murtadin, biarlah berita Injil sepenuh boleh sampai kepada mereka. Lawatlah juga pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden sampai ketua rukun tetangga, baik pusat maupun daerah, Tuhan Yesus, agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau menghendaki agar kami, Tuhan, hidup dengan rukun, di dalam persaudaraan yang rukun, agar bangsa ini diberkati. Biarlah perkara ini boleh dimengerti oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terangilah hati dan pikiran mereka dengan kasih-Mu, agar mereka juga mampu menjalankan pemerintahan yang berkerukunan. Berkatilah bangsa kami agar tidak terperosok di dalam jurang bencana ekonomi. Tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja, seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambah-tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu di dalam tubuh pemerintahan, baik pusat maupun daerah, seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami serahkan tubuh roh jiwa kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Bapa, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga oleh karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok pagi kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan, menjadi umat yang dipulihkan, menjadi umat yang diperbaharui oleh kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, firman Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama itu kami juga mengakhiri ibadah dan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.